Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajis Nova Pratama dari kelas ekstensi Cimahi. Saya membuat video ini untuk memenuhi syarat dari praktikum getaran mekanik. Terima kasih sebelumnya untuk asisten lab yang sudah memandu rekan-rekan kami dan terutama saya sudah memandu pengambilan data di praktikum getaran mekanik ini. Dan terima kasih juga untuk rekan-rekan yang lain untuk kerjasama timnya. Semoga buat kedepannya bisa lebih baik lagi. Baik, langsung saja untuk tugas presentasi dari praktikum getaran mekanik ini. Di sini ada 4 pertanyaan ya untuk praktikum getaran mekanik. Yang pertama di sini ditanyakan alat apa saja yang digunakan pada alat peraga getaran bebas. Yang kedua adalah komponen apa saja yang terdapat pada alat tersebut. Terus yang ketiga ada tahapan pengambilan data dari alat peraga. Terus yang keempat ini adalah menjelaskan tentang tahapan bagaimana merubah data menjadi sebuah grafik, yaitu menggunakan software dari Octavia. Oke, langsung saja. Berarti ini untuk pertanyaan yang pertama tadi kan alat apa saja yang digunakan pada alat peraga getaran bebas. Baik, di sini banyak sekali untuk alat-alat apa saja yang digunakan. Yang pertama di sini ada timbangan gantung ya. Ini timbangan gantung ini yang bisa dilihat. Terus yang kedua untuk tachometer. Tachometer itu seperti ini ya bentuknya tuh. Nah, terus kemudian yang ketiga ada vibrometer ya. Untuk vibrometer ini sendiri untuk ini tuh sebuah sensor ya untuk membaca frekuensi yang didapat oleh sensor itu sendiri di alat getaran bebas yang terhubung ke laptop atau ke PC seperti itu. Dan kemudian ada motor unbalance ya. Untuk motor unbalance itu sendiri seperti ini untuk motor unbalance-nya itu. Jadi untuk yang ini adalah dimmer untuk atau dimmer itu untuk ini ya untuk waktunya atau RPM-nya seperti itu. Dan kemudian ini tuh untuk ini untuk timbangan yang tadi yang sempat saya bahas. Terus yang kemudian ada dimmer yang tadi dimmer. Terus yang kemudian ada pegas. Nah, pegas ini tuh pegas itu untuk menahan massa yang nanti bakalan untuk dikaitkan di di alat peraga getaran bebas seperti itu. Dan kemudian ada redaman. Redaman ini seperti ini ya. Seperti ada ini tuh dalamnya itu bisa bergerak dan untuk meredam sebuah getaran. Dan kemudian ada PC atau laptop untuk pengolahan data. Tentunya data-data yang diambil dari waktu praktikum itu menggunakan sensor vibrometer dan kemudian diolah oleh laptop, kemudian kita jadikan untuk bahan evaluasi dan bahan untuk laporan di laporan praktikum getaran mekanik ini. Kemudian nah ini yang tadi ya. Ini adalah timbangan gantung seperti ini. Ini sedang mengukur massa M2 ya. Kalau di keterangan data yang kemarin itu ini tuh terukur 0,870 dan ini adalah yang tadi untuk motor unbalance dan ini untuk dimmernya. Baik, ini adalah pegas yang tadi sempat saya bilang. Ini pegas untuk menahan massa yang massanya itu kemarin itu ada 3 M1, M2 sama M3. Dan kebetulan untuk setiap massa M1, M2, M3 itu berbeda-beda ya. Untuk ini pegasnya itu nanti bakalan saya bahas di pengambilan data ya. Nah, kemudian ini adalah peredam yang tadi sempat dibilang. Ini peredam ini cara memakainya itu ini kan di sini ada ulirnya tuh. Ada ulir terus di atas sama di bawah. Jadi kita masukkan ulir ini ke dalam dudukan yang di atas terus sama dudukan yang ada di bawah juga. Baik. Nah, ini adalah pertanyaan yang nomor 2.
ini adalah komponen apa saja yang terdapat pada alat tersebut, seperti itu ya. Untuk yang terdapat pada alat tersebut yaitu yang pertama ada komponen alat peraga getaran bebas ya. Di sini ada pegas yang tadi sempat kita bahas ya. Ini adalah pegas yaitu untuk memberikan gaya pemulihan pada sistem getaran ya. Jadi kemudian untuk redaman ini ada di sebelahnya. Ini itu untuk menyerap energi dan mengurangi amplitudo getaran gitu. Jadi getaran yang sangat besar, sangat ya istilahnya itu getaran itu gede banget, itu bakalan diredam oleh ini peredam ini. Jadi kalian bisa dilihat sendiri untuk penampilan redaman itu seperti ini ya. Kemudian ada massa di sini yang tadi mana ya, apa mungkin di sini nah ini seperti ini ya, massanya itu M3 dan itu M2 mungkin ya. Soalnya itu pengambilan data M1, M2, M3 seperti itu. Nah kemudian untuk sensor getaran vibrometer itu yang tadi yang itu untuk disambungkan ke PC ya atau ke laptop seperti itu. Alat ini itu untuk mengukur frekuensi dan amplitudo getaran ya. Dan kemudian ada motor unbalance. Motor ini digunakan dalam beberapa percobaan ya untuk menghasilkan getaran paksa ya. Jadi sempat nah, yang ini ya untuk getaran paksa seperti ini adalah motor unbalance seperti ini ya. Baik, untuk selanjutnya, nah ini adalah pertanyaan yang ketiga ya. Ini adalah tiga tahapan pengambilan data dari alat peraga ya. Jadi saya sendiri untuk pengambilan data dan rekan-rekan yang lain itu yang tahapan pertama yaitu menyiapkan dan memasang alat sesuai skema ya. Jadi sesuai skema yang diberikan, dipasangkan dulu semua alatnya sesuai dengan instruktur ya. Kemudian kedua mengukur massa dan kekakuan pegas, yaitu untuk mengukur massa dan kekakuan pegas yaitu yang pertama untuk mengukur massa itu menggunakan timbangan yang tadi ya, timbangan yang digital seperti itu. Dan yang kedua itu mengukur kekakuan pegas menggunakan mistar atau penggaris seperti pada gambar di pojok kanan ini. Baik, terus yang keempat yaitu memberi simpangan awal. Misalnya kemarin itu untuk simpangan awal itu 15, 25 mm, 35 mm dan kemudian untuk setiap massa itu ini ya, untuk setiap massa itu diberi apa namanya, diberi tarikan seperti itu untuk menghasilkan getaran yang terukur. Dan kemudian yang kelima melepaskan massa dan mengamati nilai frekuensi getaran yang terukur. Kemudian mencatat dan menyimpan hasil pengukuran. Jadi setelah melepaskan massa nanti bakalan terbaca di vibrometer, kemudian bakalan masuk di input ke apa namanya, ke laptop ya, seperti itu. Nah kemudian ini adalah nomor 4 menjelaskan tahapan mengubah data menjadi grafik menggunakan software Octave. Nah kemudian itu saya kebetulan sudah menginstal aplikasinya. Nah ini kita bakal coba untuk data untuk percobaan ini yaitu data tabel data getaran paksa ya, unbalance seperti ini. Dan ini kita pakai data yang kemarin praktikum seperti ini ya. Baik, jadi ini kan yang data untuk kita coba di apa namanya di Genio Octave ya. Ini pengambilan data ini diambil waktu praktikum kemarin kita. Saya ambil data di tabel 4.4 yaitu tabel data getaran paksa atau unbalance ya. Jadi sebentar kita bakalan coba dulu ya. Baik, sebelumnya kita untuk menjawab pertanyaan yang nomor 4, di sini saya sudah ini ya, sudah mengetik datanya. Ini datanya yang tadi untuk massanya itu kan tadi ada 2 ya, dari 0 tanpa pegas, tanpa massa, 0, 1, 2 dan kemudian ini adalah 0,29, 0,15, 0,10 ini adalah amplitudo pegas ya.
Dan kemudian ada amplitudo tanpa pegas di sini 0,32, 0,15, 0,13 ya. Jadi untuk datanya itu kita ambil yang data yang tadi ya. Jadi kita ambil data yang ini ya. Jadi kemudian sehabis itu kita di sini juga saya sudah mengetik tentang membuat plotnya. Di sini ada figur, plot di sini ada massa, amplitudo, pegas. Kemudian plot juga di sini ini ya penjelasan massa di tambahan di sini yaitu untuk satuannya itu kilogram ya 0, 1, 2 seperti yang di atas seperti itu ya. Untuk penjelasannya itu plot ya bisa dilihat di sini. Di sini ada membuat garis dengan titik-titik berbentuk lingkaran. Untuk mengefektifkan dan mengefisienkan waktu, kita langsung saja untuk ini ya. Sebentar, saya buka dulu untuk ini, untuk apa namanya? Untuk aplikasinya. Bentar. Ini oke, ini udah kebuka. Kemudian ini yang data yang tadi kita copy aja. Ini adalah data yang udah saya ketik ya. Kemudian tinggal mengefektifkan waktu aja. Jadi saya menggunakan teknik ini. Kemudian untuk cara membuat grafiknya itu kita tinggal copy paste aja. Oke. Nah, inilah data untuk membuat grafik itu udah jadi ya, seperti inilah kira-kira. Yang di sini untuk warna biru ini adalah pegas, yang kemudian yang warna orange ini adalah tanpa pegas. Jadi untuk grafiknya itu seperti ini ya kira-kira. Baik, sekian, terima kasih untuk presentasi dari Ajis Nova Pratama dengan NIM 235047502. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan. Terima kasih untuk rekan-rekan dan Aslab yang sudah memandu saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.